MU dibuat tidak memiliki harga diri oleh seorang pemain yang bahkan belum meraih apa-apa di sepanjang karirnya kayak gitu, yaitu Frenkie de Jong itu. Oke, kenapa aku bilang MU nggak punya harga diri dibuat seorang Frenkie de Jong? Karena bisa dilihat dari awal datangnya Ten Hag, prioritas pemainnya itu yang didatangkan adalah yang pertama, topnya adalah Frenkie de Jong kayak gitu. Ya, jujur aja kalau aku kurang srek juga dengan semua pemain Belanda. Karena apa? Karena ya mereka arogan, mereka sok gitu, seperti mereka sudah meraih segalanya. Contoh kecil ya Weghorst. Ada momen dimana Weghorst itu marah ketika dia diganti. Dalam hatiku, ya ini pemain siapa kayak gitu, bahkan hargamu cuma 2 juta kayak gitu, kenapa belagak kau marah diganti kayak gitu loh. Nah, kalau kembali lagi ke Frenkie de Jong kayak gitu, ya menurutku Ten Hag ini terlalu nepotisme ya mungkin kepada pemain-pemain Belanda kayak gitu. Ya bisa dibilang pemain-pemain yang didatangkan dia itu ya rata-rata kalau nggak orang Belanda ya dari Belanda kayak gitu. Ya nggak masalah karena mereka semuanya tune in, mereka semuanya perform kayak gitu ya. Jadi masalah adalah ketika dia beli pemain yang ada hubungannya dengan Belanda dan itu tidak perform. Nah, mulai ini ada suara-suara sumbang bahwasanya adanya nepotisme dan lain sebagainya. Tapi aku yakin Ten Hag bukan orang yang seperti itu kayak gitu. Kalau kembali lagi kepada seorang Frenkie de Jong kayak gitu. Nah, menurutku Frenkie de Jong ini terlalu arogan, terlalu sombong dengan apa yang dibuat dia di Barcelona kayak gitu. Ya, di Barcelona juga setahun terakhir bermusim ini dia yang menjadi main terus gitu. Musim kemarin nggak, bahkan sering jadi cadangan kayak gitu. Ya, aku nggak tahu apa yang membuat dia jadi arogan kayak gitu. Nah, kalau kita flashback ke musim transfer kemarin, dia kan MU itu dari awal transfer sampai akhir transfer itu memburu seorang Frenkie de Jong kayak gitu. Even Barcelona yang nolak ataupun dia yang nolak kayak gitu. Yang pertama kan Barcelona nolak karena MU itu menawarkan harga sekitar 60 juta kayak gitu. Ya ditolak karena Frenkie de Jong itu value-nya ya kurang lebih 90 sampai 100 juta lah kayak gitu. Kemudian dinaikkan 75, yang kemudian dinaikkan ke 80 90. Bahkan sesudah dinaikkan seperti itu Barca tetap bilang Frenkie de Jong not for sale, nggak dijual gitu. Karena Frenkie de Jong itu adalah salah satu pemain kunci yang ada di Barca dan masuk ke dalam projectnya si Xavi kayak gitu. Namun si Frenkie de Jong juga nggak menyatakan minatnya untuk pindah kayak gitu ya. Banyak orang bilang ya pandit-pandit yang inilah, pandit favorit kalian lah kayak gitu. Dia bilang bahwasanya Frenkie de Jong nggak bilang dia nggak mau ke MU. Iya benar, tapi dia juga nggak bilang dia juga nggak bilang bahwasanya dia ingin pindah ke MU. Kalau dia bilang dia ingin pindah ke MU, pasti Barca lepas. Nggak mungkin klub sebesar Barca mau menahan pemain yang tidak ingin stay. Messi aja dilepas kok kayak gitu, apalagi seorang Frenkie de Jong yang bahkan belum meraih apa-apa ya, kasarnya kayak gitulah, belum meraih apa-apa sepanjang karirnya kayak gitu. Nah, juga kalau dilihat dari flashback di musim transfer yang kemarin kayak gitu ya, dengan berbagai macam drama akhirnya MU gagal untuk meraih seorang Frenkie de Jong kayak gitu. Cuman kalau aku melihat Frenkie de Jong ini apa ya, terlalu nyaman dengan yang gini. Barcelona one of the best club in the world kayak gitu ya, aku sepakat gitu loh. Cuman dia harus melihat project ke depan, dia harus melihat pelatihnya kayak gitu ya. Xavi sama Ten Hag itu masih 1-2 level di bawah di atasnya si Xavi kayak gitu. Karena murni karena permainan, murni karena cara melihat pemain kayak gitu. Kalau Xavi masih ada nepotismenya lah, dia ingin memainkan La Masia, dia ingin memainkan ya pemain-pemain yang dulu bermain sama dia kayak Sergio Roberto, Jordi Alba, Ter Stegen kayak gitu. Cuman ya kalau aku bilang seharusnya De Jong pindah, karena yang melatih MU itu adalah Ten Hag, yang mana itu adalah bos dia dulu di MU kayak gitu. Nah, musim ini begitu juga kejadiannya. Ini nggak tahu apakah ini memang betul statement dari klub atau memang media-media Inggris saja yang buat ya. Media Inggris kan tahu sendiri, terkenal dengan sensasinya, lebih kepada sensasinya daripada fakta yang disuguhkan kayak gitu. Nah, terkait dengan itu, aku ingin bilang bahwasanya
Frankie De Jong ini kembali lagi adalah orang yang arogan gitu loh. Artinya ya seperti yang dikutip dari salah satu sumber terpercaya yaitu Fabrizio Romano. Dia bilang di salah satu wawancara atau di postingannya Fabrizio Romano, Frankie De Jong bilang, I don't think I will join Manchester United, you never know, but I'm happy here. Artinya dia bilang, aku nggak berpikir aku akan bergabung dengan MU, tapi kamu nggak pernah tahu karena aku happy di sini. Ini kan penghinaan bagi MU kayak gitu. Artinya dia sudah terang-terangan bilang tidak ingin bergabung dengan MU, tapi kenapa MU masih memburu dia juga. Aku sebagai fans MU merasa dia apalah bahasanya disakitin kayak gitu, merasa tersinggung karena apa? MU itu klub besar, bahkan lebih besar dari De Jong dan sepanjang karirnya kayak gitu. Jadi MU harus menunjukkan kayak gitu bahwasanya Erik ten Hag juga harus bilang bahwasanya kita nggak butuh De Jong, kita butuh pemain lain. Banyak kok pemain yang lebih hebat dari dia. Bahkan kalau aku bilang daripada ngincar De Jong yang nggak bisa menyerang, bahkan bisa cuman ya distribusi bola bagus incar Kimmich kayak gitu dari Bayern Munchen, lebih pasti track recordnya sudah terbukti kayak gitu. Nah, karena MU ini klub besar, karena MU ini adalah klub ya kaya, klub besar, bukan klub ecek-ecek, menurutku ya MU harus punya sikap kayak gitu. MU hanya akan membeli pemain yang ingin bergabung dengan MU dan tidak pernah dalam tanda kasar menjelekkan MU di media atau dimanapun gitu. Karena apa? MU sudah membuktikan dengan Ronaldo aja dengan reputasinya sepanjang karirnya yang topnya itu aja dibuang, apalagi seorang Frankie De Jong yang belum meraih apa-apa kayak gitu. Ya, bahkan kalau aku bilang siapa CEO-nya atau direktur tekniknya harus bicara, siapa John Murtough itu harus bicara. Kalau aku bilang, dia harus bilang kita nggak butuh Frankie De Jong, kita hanya butuh pemain yang ingin bermain untuk kita dan bukan bermain untuk kita tapi pikirannya ke klub lainnya untuk apa kayak gitu. Bagus, nggak usah, banyak pemain yang lebih hebat dari dia kok, kenapa harus ngebet banget ngejar dia kayak gitu loh. Ya kembali lagi aku bilang MU harus nentuin sikap. Bahkan Erik ten Hag orang pertama yang bilang adalah Erik ten Hag, karena Erik ten Hag yang menurutku sangat ngebet untuk mendatangkan seorang Frankie De Jong kayak gitu. Dia harus buat pernyataan di media bahwasanya dia nggak butuh lagi De Jong kayak gitu. Bahkan karena banyak lagi pemain kayak Aouar itu bisa kok dibeli kayak gitu. Karena harga diri itu harus di atas segalanya. Boleh menurunkan ego, boleh. Cuman namanya kan artinya kan MU berjuang untuk mendapatkan seorang Frankie De Jong. Tapi Frankie De Jongnya juga nggak mau berjuang untuk bergabung dengan MU ya. Kalau berjuang itu kan berdua. Kalau sendiri kan namanya penghinaan kayak gitu. Ibaratnya kalau kalian punya pacar, kalau kalian naksir sama orang lah kayak gitu. Kalau kalian naksir sama orang, ya kalau udah sekali ditolak ya ngapain lagi dikejar kayak gitu. Artinya dia memang nggak mau. Gitu juga dengan De Jong ini. Seharusnya MU kemarin sudah dikejar dan bahkan De Jong tidak mengeluarkan sedikit pun statement bahwasanya dia mau bergabung dengan MU. Bahkan kemarin dia mengeluarkan statement dia nggak akan mau, dia nggak berpikir akan bergabung dengan MU kayak gitu ya. Kalau udah kayak itu kan penghinaan ibaratnya. MU juga harus mengeluarkan statement dong, karena MU klub besar, bahkan lebih besar dari seorang Frankie De Jong kayak gitu loh. Nah maka dari itu ya kalau aku bilang MU harus menunjukkan harga dirinya sebagai klub besar kayak gitu. Tapi ya terlepas dari itu ya menurutku Frankie De Jong adalah gelandang yang terbaik enggak. Kalau cerdas mungkin iya, karena dia salah satu pemain yang susah di pressing dengan skillnya melewati 1-2 pemain melalui dribbling dan timing passingnya kayak gitu. Cuman kembali lagi ya kalau skill tapi attitude nggak ada ya menurutku nggak usah dibeli lah kayak gitu, karena masih banyak pemain lain kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan seorang Frankie De Jong yang menurutku melecehkan MU kayak gitu. Bahkan menurutku dia harus minta maaf terkait dengan statement dia kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dia nanti jadi gabung dengan MU. But kalau dia memang gabung dengan MU, menurutku ya yes bagus. Cuman menurutku dia harus minta maaf terlebih dahulu dengan statement dia menyatakan dia tidak berpikir akan bergabung dengan MU kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan Frankie De Jong yang melecehkan MU. Tunggu video-video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe. Oke, ciao.